Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Rumadi. Kali ini kita akan belajar membuat PFD atau proses flow diagram dengan menggunakan software Visio. Mungkin sebelumnya saya pernah membuat video juga tentang pengenalan Visio, tapi udah lama sekali, jadi kita akan mencoba merefresh. Kita buka dulu salah satu contoh PFD yang sudah jadi ya. Oke, ini sedang menunggu visionya dibuka. Oke, sambil menunggu saya akan sedikit mengulas kembali. Jadi Visio ini dapat digunakan untuk mendesain, terutama di bidang teknik kimia. Kita bisa membuat PFD, bahkan PNID juga kita bisa membuat, dan juga kita juga bisa membuat gambar 2 dimensi. Jadi kita bisa membuat detail engineering dari sebuah alat, tapi 2 dimensi. Bisa juga kita bisa buat dengan software Visio, walaupun tidak sebagus, mungkin tidak sebagus powerful si AutoCAD ya, AutoCAD Plan 3D. Namun untuk pengenalan dasar awal-awal membuat PFD atau alat mendesain alat, Visio cukup mudah digunakan karena banyak template-template yang kita tinggal pakai. Oke. Oh ya, ini contoh dari PFD atau proses flow diagram dari unit metanol ya, pabrik produksi metanol. Oke. Ini contohnya. Jadi kita bisa membuat stream, aliran pipa, kita bisa membuat alat, kita juga bisa membuat indikator, controller, ada juga valve, pompa, dan lain-lain. Jadi di menu kiri sini, di more shape ini kita banyak sekali. Mungkin kalau teman-teman yang bukan di bidang engineering juga ada template-templatenya, misalnya buat bisnis, tapi kita karena engineering di sini ada 3. Untuk elektrik juga ada, tapi kita fokus ke proses engineering. Nah, di sini ada beberapa template, ada equipment general, contohnya misalnya ini ya. Kita buka. Nah, ini. Jadi pada saat kita pilih proses engineering, nah ini dia, ada instrumen, ada indikator, ada bagian template pump, ada vessel. Nah, vesselnya bentuknya templatenya begini ya. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak sesuai. Misalnya kita mau mendesain suatu vessel tapi ada perbedaan gitu dengan vessel umumnya. Jadi bukan hanya vessel kosong gitu. Misalnya vessel gini, vessel kosong gini, kolom gini, tapi ada indikator bos itu ada bednya. Jadi biasanya ada tanda silang seperti ini, ada seperti ini. Jadi ini biasanya kita buat manual, tapi itu nanti kita akan sama-sama belajar membuat PFD dengan software Visio. Jadi oke, untuk itu, untuk kali ini kita akan belajar membuat PFD unit distilasi yang biasanya umum ya. Jadi unit distilasi itu ada beberapa alat umumnya. Ini dia. Jadi ada pompa, ada kolom destilasinya sendiri, ada reboiler, dan juga ada kondensor, ada juga akumulator. Oke, jadi kita akan pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat salah satu unit distilasi. Kita akan fokus ke reboiler dulu aja ya.
mungkin alat-alat transfer panas dulu aja yang kita fokuskan. Di sini ada reboiler, jadi kalau kita zoom in ya, alat ini tidak ada di dalam template shape ini. Jadi ini kita buat manual. Bagaimana caranya? Oke, kita akan buat. Pertama kita buat dari nol aja ya. Kita Ctrl N. Kita atur dulu landscape aja layoutnya. Oke, nah biasanya PFD kan hanya gambaran umum tentang alat tersebut. Kita bisa lihat contohnya, misalnya di Google aja kita lihat contohnya bagaimana bentuk reboiler ini, seolah-olah kita tidak tahu sama sekali bentuk reboiler. Ketik aja reboiler. Oke, ke gambar, cari gambar reboiler yang BFD. Oh ya, ini kita pakai kettle boiler ya. Nah ini ada gambar begini juga nih, mana ya? Nah ini yang mungkin yang lebih jelas ya. Oke, di sini ada, kalau kita perhatikan ada YouTube-nya, ada tube-nya, di sini ada steam, terus ada bagian besar ini setengah vesselnya ini. Di sini ada bagian uap, ada bagian liquid. Oke. Sekarang kita buat gambar ini secara 2 dimensi di dalam VFD. Oke. Oke, di sini ya. Nah, jadi untuk dimensinya kita untuk PFD dimensi proporsional saja, jadi tidak detail seperti kita membuat detail engineering. Hanya belajar kita untuk permulaan ini kita hanya belajar untuk menggambar. Jadi pertama kita dari gambar ini kita buat cube-nya dulu. Jadi kita satu persatu kita buat cube-nya. Oke, di sini kita ambil template garisnya. Di sini rectangle ini kita buat. Oke, kira-kira semana ya. Oke, seginilah kira-kira. Kita zoom in. Cube-nya kita kecilkan ya, kan nggak mungkin sebesar ini. Nah, kita kecilkan. Oke, skip dulu ada kereta. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini gambaran cube-nya. Kita kecilkan lagi. Oke, kira-kira segini ya, kayaknya kepanjangan. Oke, segini cube-nya. Kita copy dulu. Oke, di sini cukup rapat ya cube-nya. Kita samakan. Oke, mungkin gini kira-kira. Kalau memang cube-nya kita pengen banyak, kita blok saja, kita copy. Nah, oke, mungkin begini aja ya, segini saja. Terus cube itu kan dia di bagian YouTube-nya itu mana gambarnya. Oke, di sini ada bagian YouTube-nya kan ya, bagian yang melengkung ini. Oke, kita buat. Pertama kita buat dulu sewa baffle-nya. Oke, kita buat baru sebagai penyangga juga ini. Oke, kira-kira segini. Oke. Panjangnya kita samakan dengan lebar si cube-nya ini. Nah, bagian U-nya ini, bagian U-nya ini kita juga buat.
dengan ini ARC ini. Oke, kita kira-kira di tengah ya, kita ambil titik tengahnya, jadi kita ambil dari sini. Oh maaf, dari sini. Oke, ini masih kurang bagus ya. Nah, kita sesuaikan. Sorry. Kita ulangi lagi. Kita kira-kira di tengah, harusnya kita garis ya tengahnya dulu, jadi biar enak. Tadi saya lupa, jadi nggak apa-apa. Kayaknya kita buat garis dulu aja biar dia pas. Jadi kita buat line, ambil titiknya ujung. Oke. Nah, oke segini. Ini kan panjangnya 0,599 ini ya. Kalau dibagi berdua berarti 594 bagi 2. Oke. Jadi titik tengahnya itu 0,297. Jadi di sini kita atur panjangnya 0,297. Oke, ini adalah titik tengahnya. Nah, kalau udah gini kita bisa buat setengah lingkaran lagi dengan bagus. Oh maaf, salah arah. Oke, ambil titiknya lagi. Oke. Aduh, sorry. Kita hapus garis bantunya. Oke, nah ini udah bentuk setengah lingkaran ya bagian U-nya. Mungkin kita sesuaikan juga bisa tingginya. Nah, jadi ini udah dalam bentuk U-nya ya. Ini tube-nya masuk, ini bagian lengkungannya. Nah, selanjutnya itu juga bagian pangkal si tumpukan tube ini. Oke, kita pasang juga. Nah, di sini ada bagian dua sel. Maaf, ini bagian masuk steam dan juga ada bagian masuk kondensat. Oke, kita buat juga. Tadi gimana gambarnya? Oke. Oke, ini kurang tingginya, kurang ya, jadi maaf. Oke, harusnya satu-satu dulu, kita ulangi. Oke, segini kita copy. Oke, kalau udah kita buat bagian pangkalnya. Oke, ini terus tadi kan ada bagian stem yang masuk, nah terus muter bagian di bagian U ini terus keluar sebagai kondensat. Oke, sama kita tarik
garis panjangnya tadi kalau dihitung tengahnya itu 0,297. Jadi kita tarik garis dari sini sejajar ya, terus kita atur 0,297 0,297. Oke, jadi di tengahnya, jadi kita kasih bagian pembatas untuk si reboilernya ini. Oke, di sini ya, titiknya di sini, tarik aja. Nah, oke. Oh, maaf, sepertinya. Oke. Kita tarik. Ini kita geser dulu. Oke, kita masukkan. Aduh. Oke. Begini ya. Jadi kalau di sini kan bentuknya setengah lingkaran juga ya. Kalau kita coba buat yang kotak ini, nah seperti ini maksud saya. Kita juga bisa buat kayak gini, bisa buat ini, tapi saya lebih suka yang begini. Oke, terus di sini harusnya ada nozzle ya. Kalau dilihat gambar di sini ada nozzle. Itu nanti kita buat. Oke, ini kita simpan dulu, garisnya jangan dibuang. Ini kita udah jadi buat si bagian tube-nya ya. Oke, untuk nozzle-nya kita buat juga. Kita lihat gambarnya nozzle. Di sini kayak ada flangnya dan lain-lain, kita buat. Untuk buat nozzle kita kira-kira saja ya. Jadi kira-kira segini. Kalau kira-kira sudah pas, oke, kita cukupkan. Oke, pas ya. Habis itu kita grup biar dia tidak terpisah. Grup. Nah, ini sudah jadi nozzle. Oke, sekarang kita tarik, kita copy dulu karena kita butuh banyak. Kita masukkan ke bagian sini. Oke, kita sesuaikan. Yang ini kita copy bagian atas. Oh, maaf, kita putar. Ups, salah. Oke, kurang geser. Oke, ini udah. Yang lain kita simpan. Jadi di sini ada aliran kondensat, steam masuk melalui cup, muter, dan ini kondensat. Oke, untuk bagian cupnya kita udah jadi. Biar dia tidak buyar gitu, kita grup dulu. Jadi kita buat satu persatu grup. Nah, kalau udah gini kita drag dan yang lain, dia tidak akan berantakan. Oke, selanjutnya kita membuat bagian selnya ya, buat si liquid dan si vapornya. Oke, di sini kita tarik garis lurus, ada bagian pemisah antara bottom produk sama feed liquidnya dari bottom kolom destilasi. Kita buat cangkangnya dulu, selnya dulu. Oke, dari sini ya, konektor kita konekkan saja. Ambil kira-kira segini. Oke, selanjutnya bagian sisi ini yang menyudut ini kita buat juga dari titik sini, kira-kira saja ya. Oke,
Oke, segini. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada gangguan. Oke, ini kita sesuaikan saja arah sudutnya. Selanjutnya bagian yang ke arah sini kita ambil garis juga, samakan ke sini ke bagian garis bawahnya. Selanjutnya kita ambil garis penutupnya, terus kita bagi di sini ada 1,124 inch. Kita sama dengan metode yang pertama tadi, kita ambil garis tengahnya, jadi 1,124 bagi 2, 0,562. Oke, kita atur panjangnya 0,562. Oke, 0,562. Oke, ini ada titik tengah si garis. Jadi kita buat garis tengahnya dulu. Oke, untuk membuat garis tengah lingkarannya. Oke, kalau udah gini kita buat lingkaran sama kayak metode yang pertama tadi, yang ini. Oke, kita ambil, masukkan ke sini, terus tarik lagi ke pojok. Nah, oke, kalau udah gini garis bantunya kita singkirkan dulu. Oke, ini bagian udah jadi ya, ini bagian cup, ini bagian sel. Misalnya kita membuat garis pembatas antara si cup sel, garis ini kita ambil yang ini aja tadi, kita luruskan tertingginya, lebarnya kita tambah dikit, maaf, mungkin segini cukup. Sepertinya masih terlalu panjang ya, jadi kita pendekkan aja, kira-kira segini. Ini juga kita atur. Oke, pas. Nah, ini sudah jadi selnya, ini pembatas, ini bagian cupnya. Oke, sekarang kita masukkan juga bagian vapor, liquid feed sama button produknya. Kita ikuti ini aja ya bentuknya, skemanya. Jadi ini nozzle-nya tadi kita masukkan ke sini, kita ikutin aja yang di sini. Oke, bagian sini ya. Oke, terus bagian vapor. Oke, ini kita udah jadi ya. Oh maaf, kita harus kasih penyangga ini. Penyangganya kita ambil dari ini saja, apa namanya, bagian U-nya ini aja, bagian ujung dari cupnya aja sebagai kakinya ya, untuk menempel pada sel ini. Tarik, oke. Kalau ini udah cukup. Nah, oke. Bisa begini atau juga bisa menggantung, tapi kalau gantung kan nggak mungkin, dia ada sarif penyangganya di sini. Nah, ini seolah penyangganya. Inilah bentuk reboiler, kettle reboiler ya, pada kolom distilasi. Jadi biar ini tidak acak-acakan, kita grup, jadi alat baru dia kalau udah kita grup. Oh maaf, kita grup. Oke, ini jadi alat baru. Jadi ini bagian
steam masuk, ini kondensat, vapor liquid produk masuk, bottom produk keluar, vapor keluar. Nah inilah salah satu penggunaan Visio ya, software Visio untuk menggambar 2 dimensi. Jadi kita bisa mengcustom alat, membuat alat seperti AutoCAD 2 dimensi atau AutoCAD Plan 3D, tapi dengan cara yang lebih mudah gitu, tidak menurut saya tidak sesusah menggunakan AutoCAD, walaupun sedikit ribet untuk misalnya untuk tarik garis, membuat lingkaran dan lain-lain, tapi untuk permulaan, untuk awalan, software Visio ini cukup membantu teman-teman teknik kimia untuk membuat PFD atau proses flow diagram. Oke, ini kita gantung aja kayak ini ya, bagus digantung. Oke, nah ini kita save dulu. Oke, jadi ini adalah ray boiler yang barusan kita buat. Kita juga bisa tambahin konektor dan yang lain ya. Oke, bisa, konektornya bisa. Jadi misalnya ini adalah masuk, terus ini adalah keluar, ini masuk di sini ya, masuk. Nah ini masuk steam, acak-acakan dulu nggak apa-apa, nanti kita atur lagi. Oke, tadi ini adalah vapor keluar. Kita buat enrollnya ini. Kita copy saja, jadi nggak buat satu-satu. Ini adalah produk ya, bagian produk kesini, kita copy. Maaf ini kurang tepat, dari sini saja.
Oke, ini contohnya. Jadi bagian feed, ini bagian Viper seperti masuk kondensat. Kita buat save dulu. Sini kita buat Viper. Maaf. Ini filenya kita ganti aja warna. Oke, kita edit teksnya. Title, copy saja. Oke, ini udah jadi ya alat kettle reboiler. Jadi ada bagian vapornya, vapor, feed masuk, button product, steam, kondensat, dan vapor. Dan di sini ada liquid selanjut. Oke, ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Di sini saya juga masih belajar. Untuk tutorial selanjutnya, ini kan kita sudah membuat reboiler ya, karena kita tadi awalnya kita bilang kita ingin membuat unit distilasi, maka selanjutnya kita akan membuat bagian kondensor, terus kita akumulator, baru yang terakhir kita kolom distilasinya yang paling besar. Nah, jadi ini salah satu contoh penggunaan visio untuk menggambar dua dimensi untuk alat atau PFD. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Kalau ada yang bingung mungkin bisa ditanyakan pada kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.